Selamat malam Pak Erwin. Pak Erwin, selamat petang Pak Erwin. Selamat petang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan menyusul Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yunto bergabung bersama kita. Pak Erwin, jadi kok bisa sih ada pencurian 111 ton besi di sebuah proyek nasional yang sedang jadi sorotan masyarakat dan bisa berlangsung selama 6 bulan, nyaris tidak ada yang tahu bahwa ada pencurian selama berbulan-bulan itu? Ya, perlu kami jelaskan bahwa pengungkapan kasus ini sendiri awalnya juga dari laporan yang kami terima dari security PT Wika dalam hal ini sebagai korban, di mana mereka kemudian melaporkan ke Polsek Makassar dan dari Polsek ditelusuri oleh Sebentar, Pak Erwin, laporannya berisi apa? ya dari security melaporkan bahwa ada upaya pencurian yang dilakukan oleh beberapa orang pada tanggal 30 Oktober pukul 02.00 dini hari, yang kemudian security yang berjumlah 2 orang dari PT Wika bersama warga masyarakat berupaya menangkap para pelaku, namun tidak berhasil. Tetapi ada barang bukti berupa mobil pick up yang ditinggal oleh para pelaku. Dari situlah kemudian kami telusuri dan kami berturut-turut mengamankan 5 orang tersangka untuk kemudian kita mintai pertanggungjawabannya, dan saat ini kita tahan di rutan di Polsek Makassar. Oke, jadi setelah memergoki pencuri itu langsung melapor ke polisi ya? Ya, betul sekali. Silakan dilanjutkan, Pak Erwin. Ya, dari pengembangan dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini di Polsek Makassar dan Polres Metro Jakarta Timur, kemudian didapatlah keterangan dan informasi bahwa mereka melakukan kegiatan ini selama kurang lebih 6 bulan. Oke. Dengan dugaan barang yang diambil berdasarkan informasi awal itu sekitar 111,81 ton. Oke. Apakah sudah didapat didapat indikasi begitu kenapa bisa ada pencurian selama 6 bulan dan baru dipergoki oleh security itu pada akhir Oktober? Ya, proyek kereta cepat itu sendiri memang areanya cukup luas dan sebagian besar itu terbuka karena bersebelahan dengan rumah warga. Memang ada beberapa lokasi juga yang dipagari oleh seng yang kemudian dibongkar oleh para pelaku untuk kemudian menyelipkan besi-besi hasil curian, sedangkan di pagar yang lain mereka sudah siap dengan alat angkut untuk mengangkut besi-besi yang ukurannya kalau dibilang cukup besar, ada yang 6 meter ya. Dan itu selama ini tidak ada yang tahu? Ya, kami sendiri baru mendapatkan laporan kemarin hari Rabu 30 Oktober 2021. Nah, dari sinilah kemudian kami mengetahui bahwa mereka, para pelaku, beroperasi kurang lebih sudah 6 bulan. Oke. Nah, ini kalau sampai kemudian ada 6 bulan ada aktivitas satu demi satu besi diambil untuk kemudian dipindahkan, entah itu lewat rumah warga atau apapun begitu. Muncul kecurigaan bisa sampai 6 bulan tanpa terdeteksi ini, jangan-jangan ada keterlibatan orang dalam. Apa yang sudah ditemukan polisi soal dugaan seperti ini? Ya, kita memang berangkat dari TKP, di mana dari TKP itu sendiri memang areal yang kemungkinan menjadi tempat penyimpanan besi itu kemudian menjadi areal yang cukup luas. Apabila kemudian ada indikasi
keterlibatan orang dalam. Nah, karena baru indikasi, kami coba untuk mendalami hal tersebut. Oke. Ya, Pak Erwin, jadi sampai sejauh ini yang sudah dimintai keterangan siapa saja? ya, ada sekitar 5 orang saksi yang sudah kita minta keterangan, termasuk 2 diantaranya adalah security yang saat itu bertugas dan memergoki para Oke, tersangka. 5 orang saksi, 2 security, yang 3 siapa Pak? Yang 3 adalah warga masyarakat sekitar. Dari pihak proyek belum ada berarti ya? Ya, tentu kita akan mengadakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap mungkin dari proyek itu sendiri dan manajemen. Termasuk ada kesanggupan mereka akan mengaudit terlebih dahulu kerugian-kerugian yang diderita selama ini. Memang dari laporan awal, mereka dari PT WK sudah mengidentifikasi jenis-jenis barang yang hilang. Dan ini nanti kita akan coba cocokkan dengan keterangan-keterangan para tersangka. Kalau dari pickup yang ditemukan di lokasi, informasi apa yang sudah berhasil dikumpulkan polisi soal ini? Ya, pickup itu sendiri dari pengakuan sopirnya yang kemudian kita juga amankan dan kita tetapkan sebagai tersangka adalah sewaan dari seseorang dengan inisial D yang kemudian kita sudah periksa juga sebagai saksi untuk kemudian kita dalami peran masing-masing dari para pelaku ini. Dan ada 4 orang lagi yang masih kita akan coba untuk panggil dan mintai keterangan terkait dugaan keterlibatan di dalam pencurian besi ini. Pak Erwin, bisakah dijelaskan sebenarnya besi apa yang dicuri? Bagian-bagian dari proyek apa saja yang juga dicuri? Ya, sebagian besar adalah penopang-penopang daripada kegiatan proyek itu sendiri. Jadi bukan besi utama yang ada di proyek kereta itu sendiri. Jadi besi ini. Penopang ini bahannya apa? Baja kah atau apa? Baja, ya, baja. Besi itu baja. Oke, dari keterangan orang-orang yang sudah diamankan, dibawa kemana? Mau dibawa kemana baja-baja curian ini? Ya, sejauh ini ada seseorang yang menampung dan membayar besi-besi itu. Dalam kaitannya penampung ini nanti kita akan sudah dapat identitasnya, kita akan coba berupaya untuk mengejar orang yang diinformasikan sebagai penadah atau penampung itu. Jadi dalam beberapa hari ke depan kira-kira siapa saja yang akan dipanggil lagi, Pak Erwin? Apakah dari proyek? Karena ini terus terang masih jadi pertanyaan ya, ada sebuah proyek besar, ini proyek nasional, saat ini sedang diomongin oleh seluruh masyarakat Indonesia, kok bisa sampai ada bahan-bahannya yang dicuri selama 6 bulan. Jadi keterangan siapa saja yang akan diagendakan oleh polisi mungkin besok, lusa, atau dalam beberapa hari ke depan? Ya, tentu pihak manajemen nanti dari PT WK sebagai korban tentunya. Kemudian juga pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keamanan di sekitar proyek itu sendiri. Yaitu nanti kita segera agendakan. Baik. Terima kasih Kapolres Jakarta Timur Erwin Kurniawan sudah bergabung bersama kami.